Halo, perkenalkan nama saya Feni Filinolani dengan NIM 2407010055 dari kelas B semester 2. Jadi, pada video ini saya akan membahas tentang teori difusi inovasi. Jadi, teori difusi inovasi merupakan sebuah konsep kunci dalam memahami bagaimana ide-ide, teknologi, dan praktik baru bisa menyebar dalam suatu masyarakat. Jadi, teori difusi inovasi dikembangkan oleh Everett Rogers pada tahun 1962 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Jadi, Rogers mendefinisikan difusi inovasi sebagai satu proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dalam jangka waktu tertentu di dalam suatu sistem sosial. Nah, sekarang saya akan membahas tentang komponen atau tahapan dalam teori difusi inovasi. Jadi, teori ini memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, inovasi. Jadi, inovasi adalah suatu gagasan praktik atau objek yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok. Nah, ini bisa berupa teknologi baru, metode baru, atau ide baru. Yang kedua, saluran komunikasi. Jadi, saluran komunikasi ini adalah proses penyebaran suatu informasi tentang inovasi kepada masyarakat. Yang ketiga, waktu. Jadi, waktu merupakan kecepatan adopsi inovasi. Beberapa inovasi yang menyebar dengan cepat, sementara yang lain lebih lambat. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi waktu termasuk kompleksitas inovasi, keuntungan relatif, dan kompatibilitas dengan nilai-nilai dan norma sosial. Yang keempat, sistem sosial. Jadi, sistem sosial mempengaruhi proses difusi inovasi karena masyarakat dapat memiliki norma, nilai, dan struktur yang berbeda-beda. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh sesuai dengan artikel yang berjudul proses difusi inovasi dalam penerapan metode pengajaran baru. Jadi, pertama mari kita analisis contoh penerapan metode pembelajaran berbasis proyek menggunakan kerangka teori difusi. Jadi, yang difusi inovasi. Yang pertama, inovasinya adalah metode pembelajaran berbasis proyek itu sendiri yang menggeser pendekatan pengajaran dari ceramah pasif ke aktivitas siswa yang lebih aktif. Yang kedua, saluran komunikasi yang meliputi pelatihan guru, demonstrasi kelas, dan diskusi antar guru. Yang ketiga, waktu adopsi. Itu bervariasi. Beberapa guru memiliki inovatif langsung dan mengadopsi, sementara yang lain lambat. Nah, ini membutuhkan waktu lebih lama karena berbagai faktor. Yang terakhir yaitu sistem sosial. Sangat berperan penting karena dukungan kepala sekolah dan budaya sekolah yang terbuka terhadap suatu inovasi sangat berpengaruh pada kecepatan adopsi. Dan keberhasilan difusi metode ini dipengaruhi oleh efektivitas pelatihan, dukungan manajemen, dan persepsi positif dari guru terhadap metode tersebut. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah teori difusi inovasi memberikan kerangka kerja yang berguna untuk bisa memahami bagaimana inovasi termasuk fitur dan tren di YouTube menyebar dan diadopsi di kalangan remaja. Pemahaman ini penting bagi pemasar, pembuat konten, dan peneliti yang tertarik pada pengaruh media sosial terhadap budaya populer. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.